AS baru saja menangkap kapal Iran kedua tadi malam setelah mengetahui apa yang sebenarnya ada di kapal pertama yang ditangkap AS 2 hari yang lalu. Itu adalah komponen militer Tiongkok yang sangat, dan saya benar-benar maksudkan sangat, dibutuhkan oleh IRGC. Ini agak menjelaskan mengapa sebuah kapal sipil bersedia mengabaikan peringatan Amerika selama 6 jam berturut-turut. Jadi begini, kapal pertama, Tuska, diberi peringatan oleh militer Amerika Serikat selama 6 jam berturut-turut agar tidak menerobos blokade. Tapi kapal itu menolak untuk mendengarkan dan terus berlayar menuju blokade AS Serikat yang didirikan di Teluk Oman. Saat itulah Angkatan Laut AS Serikat memutuskan untuk menangkapnya. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang dibawa kapal ini hingga mengabaikan kapal perang Amerika Serikat selama 6 jam? Sebenarnya apa yang disembunyikan? Sebenarnya apa yang begitu penting sampai mereka rela mempertaruhkan segalanya? Nah, tebak apa? Kami punya jawabannya. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters, kapal Iran itu diduga membawa komponen militer 2 guna buatan Tiongkok. Lebih spesifiknya, kapal itu membawa komponen yang bisa digunakan untuk membangun kembali persediaan rudal Iran. Dan saya yakin IRGC sangat membutuhkan komponen-komponen ini. Kapal itu membawa paduan logam khusus yang bisa digunakan untuk selongsong rudal. Kapal itu juga membawa elektronik presisi yang bisa digunakan untuk sistem pemandu. Ada juga pipa untuk saluran bahan bakar. Semua ini bisa dipakai untuk membangun kembali persediaan rudal Iran yang hilang atau habis saat perang. Inilah alasan mengapa kapal sipil tak bersenjata berani mengambil risiko menghadapi blokade Amerika Serikat. Presiden Trump pun mengonfirmasi ini dalam wawancara pagi ini. Silakan dengarkan. Negosiasi saat ini sudah hampir mencapai kesepakatan. Tapi, batas waktu untuk gencatan senjata adalah besok. Jika terlihat ada kemajuan, apakah Anda tidak harus memperpanjangnya untuk waktu tertentu, tapi akan membiarkan negosiasi terus berjalan jika ada kemajuan dalam pembicaraan sebelum mengambil keputusan? Saya tidak ingin melakukannya. Kita kekurangan waktu karena begitu kedua pihak tiba, mereka langsung mendapat persetujuan untuk lanjut, seperti yang sudah saya duga. Mereka harus bernegosiasi, tidak ada pilihan lain. Satu hal yang akan saya katakan adalah ini. Iran bisa menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat baik jika mereka membuat kesepakatan. Mereka bisa menjadikan diri mereka negara yang kuat lagi. Negara yang luar biasa lagi. Mereka memiliki rakyat yang luar biasa. Tapi mereka tampaknya, Anda tahu, haus darah. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang sangat-sangat keras sayangnya. Dan maksud saya keras di sini bukan dalam arti yang baik. Menurut saya, itu buruk bagi negara. Karena kita lebih tangguh dari mereka. Bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan. Tapi mereka harus menggunakan akal sehat dan logika. Dan mereka bisa menempatkan diri mereka pada posisi yang hebat. Untuk menjadi negara yang hebat, tapi negara yang sah. Bukan negara yang didasarkan pada kematian dan aura. Sekarang sebenarnya kita mendapatkan banyak informasi baru dalam wawancara yang diberikan oleh Trump pagi ini. Beberapa di antaranya bagus, beberapa lainnya tidak begitu bagus. Dan kita akan membahas semuanya sebentar lagi. Sebelum itu, mari kita bahas kapal kedua yang diambil marinir AS Serikat tadi malam. Menariknya, ini tidak terjadi di Timur Tengah. Berikut pernyataan Departemen Perang, silakan lihat. Semalam pasukan IS melaksanakan hak kunjungan, intersepsi maritim dan naik ke kapal tanker motor Tiffany yang tidak berbendera dan dikenai sanksi tanpa insiden di wilayah tanggung jawab Indo-Pakom. Seperti telah ditegaskan, kami akan terus menegakkan hukum maritim global untuk mengganggu jaringan ilegal dan mencegat kapal yang disangsi yang memberikan dukungan material kepada Iran dimanapun mereka beroperasi. Perairan internasional bukan tempat kapal yang disangsi berlindung. Departemen Pertahanan akan terus menghalangi pelaku ilegal dan kapal mereka untuk bergerak bebas di ranah maritim. Pernyataan ini mengandung banyak informasi, jadi mari kita uraikan secara tepat apa yang telah disampaikan. Mari kita mulai dengan lokasi peristiwa ini. Lihat peta di layar Anda, peristiwa terjadi di timur Sri Lanka dan barat Selat Malaka. Jadi ini bukan di dekat blokade AS Erick. Lalu mengapa AS Erick melakukannya? Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan oleh Amerika Serikat saat mereka mengumumkan blokade. Ini bukan hanya soal memastikan kapal-kapal tidak keluar masuk pelabuhan Iran. Ini tentang memastikan bahwa kapal manapun, dimanapun berada di dunia, tidak bisa mendukung rezim Iran dan memberikannya dukungan finansial atau mungkin dukungan jenis lain. Nah, kapal ini memang melakukan hal itu. Setelah menjadi negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia, Iran membentuk apa yang disebut jaringan bayangan. Iran menggunakan jaringan bayangan armada gelap untuk mengirim dan menyimpan minyak yang terkena sanksi di laut.
Setelah menemukan pembeli, mereka akan mengirimkan minyak ke lokasi pembeli dan mencari cara menerima pembayaran. Nah, inilah yang persis terjadi sebelum blokade Amerika Serikat mulai berlaku. Ada banyak kapal tanker bayangan yang mengangkut minyak Iran lalu meninggalkan pelabuhan, meninggalkan wilayah Timur Tengah yang diblokade oleh AS Serikat, dan mereka hanya berdiam di perairan internasional, mengira mereka sekarang sudah aman. AS telah menegaskan sebelumnya bahwa blokade ini bukan hanya soal pelabuhan Iran. Ini tentang memburu seluruh jaringan penyelundupan yang digunakan Iran untuk terus memperdagangkan minyak yang dikenai sanksi. Dan inilah inti dari penegakan seperti ini. Ini akan memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Iran yang sudah kesulitan. Dan pada dasarnya, ini akan menambah tekanan pada para pejabat Iran untuk segera membuat semacam kesepakatan. Sekarang, untungnya, tampaknya di tengah semua ini, Amerika Serikat dan Iran sedang bersiap untuk pertemuan perdamaian lainnya, pertemuan negosiasi lain di Islamabad, Pakistan. Sekarang, sebelum kita membahas semua detail baru yang telah kita pelajari tentang hal ini, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami di algoritma dan membuat Anda tetap mendapat pembaruan terbaru saat berita berkembang. Pagi ini, Trump lakukan wawancara TV penting dan panjang. Dalam wawancara itu, kita mendapat detail baru tentang negosiasi di balik layar. Silakan dengarkan. Sama-sama, bisakah Anda memberitahu kami kabar terbaru tentang posisi negosiasi dengan Iran saat ini? Sekarang kita tahu, Teheran telah secara terbuka mengonfirmasi bahwa mereka akan mengirim perwakilan ke pertemuan dengan Wakil Presiden Vance. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda dengar sejauh ini, Pak? Seperti yang saya bilang 2 hari lalu, saat mereka bilang tidak akan kirim, saya yakin mereka tetap akan kirim karena tidak ada pilihan lain. Menurut saya, kita akan mendapat kesepakatan bagus. Saya rasa mereka tidak punya pilihan. Kami sudah menyingkirkan angkatan laut mereka. Kami sudah menyingkirkan angkatan udara mereka. Kami telah menyingkirkan para pemimpin mereka, meski itu membuat segalanya lebih rumit, namun mereka sebenarnya lebih rasional. Ini pergantian rezim, apapun sebutannya. Saya memang tidak bilang akan melakukannya, tapi secara tidak langsung, mungkin saya sudah melakukannya. Saya rasa kita berada dalam posisi negosiasi yang sangat kuat untuk melakukan apa yang bisa dilakukan presiden lain selama 47 tahun terakhir. Kita sudah 47 tahun menghadapi orang-orang haus darah ini. Ini telah membunuh banyak tentara kita dan banyak orang lain. Mereka membunuh 42.000 orang selama 2 bulan terakhir. Kau tahu, sampai pada titik di mana orang enggan menyebutkan itu atau tidak suka mengatakannya. 42.000 demonstran tak bersenjata yang tidak bersalah, banyak dari mereka digantung. Perlu diingat, gencatan senjata yang berlangsung sekitar 2 minggu kemungkinan berakhir hari ini. Kita tidak tahu persis kapan, karena tidak ada yang menjelaskan kapan dimulai, tapi kemungkinan besar akan berakhir hari ini, paling lambat mungkin tengah malam nanti. Saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan pertemuan negosiasi terjadi sebelum gencatan senjata berakhir. Karena Wakil Presiden J.D. Vance yang memimpin delegasi belum meninggalkan Amerika Serikat. Itu karena saya menduga mungkin ada pembicaraan di balik layar yang sedang berlangsung, dan Iran telah menunda ini selama mungkin. Saya yakin kalian tahu banyak informasi bertentangan muncul dari Iran dalam beberapa hari terakhir. Sebuah jaringan TV di Iran mengatakan Iran akan bernegosiasi, lalu yang lain bilang tidak. Mereka terus saling bertentangan seperti itu. Dan kita juga mendengar pesan serupa keluar dari para pejabat Iran yang berbicara di depan umum. Sekarang Iran memang punya kebiasaan seperti ini. Mereka melakukan hal yang sama sebelum pertemuan negosiasi terakhir yang berlangsung sekitar seminggu yang lalu. Jadi kita tidak bisa terlalu mempercayai apa yang dikatakan media Iran atau pejabat Iran. Yang terpenting adalah tindakan mereka. Kita tidak akan tahu pasti Iran datang ke pertemuan ini sampai pesawatnya benar-benar terbang keluar dari Iran menuju Pakistan. Itu satu-satunya cara untuk memastikannya. Oke, mereka datang. Namun demikian, tampaknya AP News melaporkan bahwa 2 pejabat regional mengkonfirmasi bahwa Iran akan menghadiri pembicaraan gencatan senjata di Islamabad dan kemungkinan besar akan berlangsung besok. Dan selain itu kami juga melihat laporan yang keluar dari Amerika Serikat pada dasarnya mengatakan bahwa J.D. Vance akan meninggalkan Amerika Serikat malam ini untuk terbang ke Pakistan dan mudah-mudahan mengadakan pertemuan besok. Itu adalah penerbangan yang sangat panjang, sekitar 16 jam. Jadi masuk akal jika Amerika Serikat kemungkinan akan berangkat sebelum pesawat Iran lepas landas dari Iran. Bagi Iran, itu hanya penerbangan sekitar 1 atau 2 jam, jadi tidak terlalu lama.
Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah gencatan senjata akan diperpanjang dan apa artinya? Karena kita tampaknya tak akan bertemu sebelum gencatan senjata, berikut jawaban Presiden Trump pagi ini. Silakan dengarkan. Jika terlihat ada kemajuan, apakah Anda tidak akan memperpanjangnya untuk jangka waktu yang pasti, melainkan membiarkannya terus berlaku selama ada kemajuan dalam pembicaraan? Saya tidak ingin melakukan itu. Kita kekurangan waktu karena saat kedua pihak tiba, mereka baru mendapat izin untuk lanjut, seperti yang saya duga. Saya rasa mereka tidak punya pilihan, mereka harus bernegosiasi. Dan Anda tahu, satu hal yang akan saya katakan adalah ini. Iran bisa menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat baik jika mereka membuat kesepakatan. Mereka bisa menjadi bangsa yang kuat dan luar biasa lagi karena memiliki rakyat yang hebat. Tapi mereka tampaknya, Anda tahu, haus darah. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang sangat-sangat keras sayangnya. Dan saya tidak bermaksud keras dalam arti yang baik. Menurut saya itu buruk bagi negara, karena kita lebih tangguh dari mereka. Jauh sekali bedanya. Tapi mereka harus menggunakan akal sehat dan logika, dan mereka bisa menempatkan diri mereka dalam posisi yang hebat untuk menjadi negara yang hebat, tapi negara yang sah, bukan negara yang didasarkan pada kematian dan aura. Sekarang, jawabannya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena jika gencatan senjata tidak akan diperpanjang, lalu itu berarti pertempuran akan dimulai lagi kapan? Saya rasa pertempuran tak akan dimulai lagi sebelum pembicaraan damai, meski gencatan senjata tak diperbarui. Tapi apa yang terjadi setelah pembicaraan damai? Katakanlah pembicaraan damai tidak berjalan baik. Apakah itu berarti pertempuran akan segera dimulai setelah semua kembali? Saya rasa pertempuran tidak akan dimulai lagi saat wakil presiden dan delegasi Amerika Serikat masih terjebak di Pakistan karena lokasinya tepat di perbatasan Iran. Saya rasa itu terlalu beresiko. Kita akan tahu jawabannya setelah sampai di sana. Tapi untuk saat ini, kemungkinan pembicaraan damai benar-benar menghasilkan suatu kesepakatan ya tidak terlalu besar. Berikut ini Presiden Trump menjelaskan apa yang dia harapkan dari pembicaraan yang kabarnya akan berlangsung besok. Silakan dengarkan. Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan setidaknya prospek untuk sebuah kesepakatan yang ditandatangani hari ini dan besok. Atau jika tidak, Anda akan melanjutkan pengeboman terhadap Iran. Saya berharap melakukan pengeboman karena itu sikap yang lebih baik, tapi kami siap bergerak. Militer sangat bersemangat dan benar-benar luar biasa. Saya membangun militer di masa jabatan pertama dan sekarang menggunakannya. Saat saya mengambil alih dari Barack Hussein Obama, militer sangat lemah dan menyedihkan. Dan saya membangunnya di masa jabatan pertama saya. Anda ingat angka-angka besar itu? Anda pernah membicarakannya dengan saya. Itu banyak sekali uang untuk militer. Saya yang membangunnya. Kami melakukan pekerjaan yang hebat dengan militer kita. Dan sekarang kami menggunakannya dan juga membangunnya kembali. Kami juga telah melakukan banyak pembangunan kembali di tahun pertama masa jabatan kedua saya. Tapi kita punya militer yang luar biasa. Kita adalah militer terkuat di dunia. Semua orang tahu itu. Secara sederhana, Amerika Serikat siap kembali berperang jika Iran tidak mau menandatangani kesepakatan nuklir jangka panjang. Ini mungkin hanya ancaman perang demi konsesi lebih baik dari Iran, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Tapi di sisi lain meja perundingan, sepertinya Iran sangat salah paham dengan situasi yang sedang dihadapi Amerika Serikat. Iran atau para pemimpin Iran benar-benar percaya bahwa mereka bisa bertahan lebih lama daripada kemauan politik dan dukungan domestik yang dimiliki Amerika Serikat untuk terus melanjutkan konflik ini. Iran yakin jika mereka bertahan selama perang dan negosiasi, Amerika Serikat akhirnya akan mundur karena kurangnya dukungan politik akibat harga minyak tinggi dan reaksi internasional negatif. Baiklah, mari kita anggap saja pemikiran Iran itu benar. Maksudnya kerangka yang mereka gunakan untuk menilai situasi. Mari kita anggap itu adalah kerangka yang benar. Nah, menurut kerangka itu, Iran pada dasarnya mengatakan jika pasar saham jatuh cukup parah dan harga minyak naik cukup tinggi, Trump harus mundur. Jika kita anggap itu benar, sebenarnya itu bukan yang terjadi di pasar saat ini. Pasar saham baru saja mencapai rekor tertinggi beberapa hari yang lalu, dan harga minyak saat ini sekitar $85 per barel. Sekarang, harga minyak lebih tinggi dari saat perang dimulai ketika harganya sekitar $65 per barel. Tapi harganya masih jauh dari puncak kepanikan perang ketika sempat mencapai sekitar $120 per barel. Semua ini berarti tekanan terhadap Amerika Serikat tidak sebesar yang dipikirkan Iran. Dan itu berarti mereka salah memahami situasinya.
Berikut detailnya, silakan dengarkan. Saya berbicara dengan seorang sumber intelijen regional senior pagi ini yang mengatakan bahwa Iran melihat ini sebagai adu daya tahan. Mereka percaya bahwa waktu berpihak pada mereka dan pada akhirnya tekanan domestik terkait pasar energi dan pasar saham akan memaksa Presiden Trump untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan mereka. Itu tidak benar. Itu bukan kenyataannya. Presiden dan rekan-rekannya di Israel memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasi ini selama berbulan-bulan jika memang diperlukan. Untuk menekan rezim Iran agar membuka Selat Hormuz dan menyerahkan uranium yang diperkaya. Mereka pernah berjanji secara pribadi, tapi sekarang secara terbuka menyatakan bahkan mungkin tidak akan datang ke meja perundingan. Sekarang ada sesuatu yang harganya naik dan pasti membuat orang tidak senang. Lihat laporan ini bisa jadi masalah besar. Produsen kondom terbesar di dunia mengatakan mereka berencana menaikkan harga sebesar 20 hingga 30% dan mungkin lebih tinggi lagi akibat dampak perang Amerika Serikat-Iran di industri petrokimia. Carex BHD Malaysia mengatakan kepada Reuters bahwa permintaan kondom melonjak karena kenaikan biaya angkut dan keterlambatan pengiriman membuat banyak pelanggan memiliki stok lebih sedikit dari biasanya. Carex memproduksi lebih dari 50 miliar kondom setiap tahun dan merupakan pemasok untuk merek-merek terkemuka seperti Durex. Saya menduga ini berperan, tapi kemungkinan besar tidak menguntungkan bagi Iran. Tapi bagaimanapun juga, mari kita alihkan fokus ke sisi Iran dalam hal ini. Bagaimana kondisi ekonomi Iran? Dan apakah mereka punya cukup kemampuan untuk sekedar menunggu perang ini berakhir? Saya rasa tidak. Itu karena ekonomi Iran sudah bermasalah bahkan sebelum perang, dan sekarang blokade serta pencegatan internasional yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat hanya membuat situasinya semakin buruk. Iran tidak mendapat pasokan karena tak ada kapal yang masuk ke pelabuhan, dan mereka juga tidak mengekspor apapun. Jadi, Iran tidak mendapatkan pendapatan apapun dari industri minyak yang sebelumnya sangat mereka andalkan sebelum blokade Amerika Serikat ini dimulai. Meskipun Iran merasa bisa bertahan lebih lama daripada ekonomi Amerika Serikat, saya yakin situasinya sebaliknya. Berikut pernyataan Trump pagi tadi. Silakan dengarkan. Orang-orang telah membunuh banyak tentara kita dan banyak orang lain. Mereka telah membunuh 42.000 orang selama 2 bulan terakhir. Dan Anda tahu, Anda sampai pada titik di mana orang-orang tidak mau menyebutkan itu. Mereka tidak suka membicarakan hal itu. 42.000 pengunjuk rasa tak bersenjata yang tidak bersalah, banyak dari mereka digantung. Jadi kita tidak sedang berurusan dengan kelompok orang yang paling baik, tapi kita berhasil menangani mereka dengan sangat baik. Dan blokade itu telah menjadi keberhasilan besar. Mereka bilang 2 hari yang lalu, kami akan membuka selat itu. Saya bilang tidak, kita tidak akan membuka selat itu sampai kita punya kesepakatan akhir. Tidak, kami ingin membuka selat itu. Mereka bilang, kami tidak akan membuka. Kami sepenuhnya mengendalikan selat itu. Sekedar agar Anda paham, di tengah semua berita palsu di luar sana. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang ini, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast serial baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda, yang tidak klik saja video yang ada di layar Anda.